Setiap orang diingat dengan apa yang pernah dilakukannya, ya Pak ya. Kalau salawatan tadi saya ingat ahlus salawat di masjid kita ini, Bang Iwan dan Mas Syuhada yang hari ini barangkali tidak bersama kita lagi. Kita doakan semoga Allah berikan segala kebaikan untuk beliau. Kemudian Bapak Acing, Ustaz, Bapak Sis, dan lain sebagainya yang telah membangun Masjid Darul Rahmah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya dan kita memohon ampun padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita memohon dijauhkan dari segala keburukan diri-diri kita. Karena setiap manusia punya dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Satu saat kita baik, boleh jadi berikutnya kita dalam keadaan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau enggak salah ya lupa. Makanya kita mohon pada Allah, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala setidaknya 70 sampai 100 kali seperti halnya baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan setiap hari. Wa min sayyiati a'malina, dan segala keburukan amal-amal kita. Maka amal harus disertai dengan syariat. Maka amal harus disertai dengan kebaikan niat. Maka kenapa amal menjadi sayyi'ah atau menjadi buruk? Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis arba'in, 40 hadis yang barangkali kita tahu, di hadis pertama beliau katakan innamal a'malu binniyat, bahwa sungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dikembalikan dengan niat-niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya wasibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka Allah kasih dunianya, Allah kasih kekayaan yang dimintanya, dan Allah kasih wanita-wanita yang ingin dinikahinya. Tapi barangkali mungkin Allah tidak memberikan rahmat. Maka kita berlindung dari segala keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan bagi siapapun yang Allah kehendaki hidayah atau petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga kebalikannya, barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, tidak satu pun orang yang bisa memberikan petunjuk kepada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Kita bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu setiap hari yang kita baca sebangun tidur. Ya Bu ya? Baca enggak Bu kalau habis bangun tidur? Alhamdulillah. Kenapa harus baca?
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat bangun pagi. Karena di antara tidur dan bangun kita ada kematian, ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, ruh kita dicabut sejenak. Kemarin ada yang pernah tanya, terus ruhnya di mana? Wallahu a'lam. Urusan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tidur dan bangun kita ada rahasia kematian. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah bangunkan kita di pagi hari ini dan kemudian kita bisa melangkah salat subuh berjamaah. Jemaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah, ada adik kita yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat terkhusus para pengurus Masjid Darul Rahman, Bapak Haji Wahyu, Bapak Bambang, Ustadz Bambang dan Ustadz Reja dan segala segenap pengurus Masjid Darul Rahman yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan hormat kami insyaallah. Jamaah rahimakumullah, maka fenomena subuh menjadi fenomena sama dimanapun masjid berada. Alhamdulillah kita punya satu jundullah nih, ada satu tentara Allah di samping kita, anak kecil yang bangun subuh bersama-sama kita. Ya, kata Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua. Apa Pak katanya? Maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Jadi 1000 orang tua bisa mencabut Semeru dari akarnya, kata Bung Karno. Ini bukan iklan ya Bu ya. Kemudian beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Maka fenomena langka yang kita bisa kasih hadiah di satu masjid kalau ada pemudanya, kita bisa kasih hadiah. Termasuk di masjid saya. Makanya kita kehilangan generasi, lost generation kata orang Jawa. Kemudian makanya kalau kita cari anak-anak kuliah sedang sibuk dengan kuliahnya, anak-anak SMA sudah sibuk dengan gadgetnya. Akhirnya kita cari anak-anak SMP. Kelas 1, 2, dan 3. Nah, kelas 3 kan besok udah akan SMA. Insyaallah udah mulai dewasa. Maka alhamdulillah Ramadan kemarin kita dapat kira-kira 30-an anak SMP, 15 perempuan, 15 laki-laki, dan insyaallah kita rawat mudah-mudahan sampai mereka jadi penerus-penerus remaja masjid dan penerus-penerus pengurus masjid insyaallah. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah bahwa Allah bangunkan kita. Barangkali di antara kita ada yang bangun lebih awal. Di antara banyak orang sedang asyik tidur, kita bangun lebih awal. Lalu kemudian kita minta hajat pada Allah segala kebutuhan kita. Kita dirikan salat istighfar dan berdoa pada Allah. Lalu setelah itu Allah berikan kita kesempatan untuk berjamaah subuh di masjid. Alhamdulillah. Lagi-lagi tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa berjamaah di masjid, khususnya subuh dan isya. Karena 2 waktu salat ini, subuh dan isya, adalah waktu-waktu yang berat bagi manusia, bagi kita untuk melaksanakan jamaah di masjid. Kecuali ada uzur, sakit dalam perjalanan dan lain sebagainya. Maka Allah berikan hadiah besar buat siapapun yang melaksanakan subuh dan isya berjamaah. Seperti melaksanakan salat sehari penuh. Lalu kita melangkah ke masjid, lalu kita mendirikan salat tahiyatul masjid, lalu ditambah lagi dengan salat qabliyah subuh. Maka kata Allah, kata Rasul, salat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada
dunia dan seisinya. Maka kalau mau kaya cukup salat qabliyah subuh, maka kita akan dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga ada keutamaan infak di waktu pagi. Maka dua orang malaikat mendoakan, ya Allah, barang siapa berinfak di pagi hari, maka beri gantinya, berkahkan rizkinya. Begitu sebaliknya, maka berikan keburukan atas rizkinya bagi siapapun yang tidak berinfak di pagi hari. Jemaah rahimakumullah, inilah keutamaan pagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita semua. Lalu kemudian kita melaksanakan ta'lim, zikir dan lain sebagainya sampai kemudian datang waktu syuruk. Maka mudah-mudahan setiap kajian bisa kita tutup dengan salat isyraq, 2 rakaat salat setelah kita berjamaah subuh, lalu kita zikir atau ta'lim, lalu kita tutup dengan 2 rakaat salat isyraq. Kalau zaman Nabi salat isyraq itu 1 tombak setelah matahari tergelincir. Kalau kita udah punya jam digital ya. Kalau nggak salah isyraq itu jam 5:58. Maka apa kata Nabi hadiahnya? Seperti semisal. Jadi nggak sama ya Pak, semisal. Semisal pahala haji dan umroh. Setelah subuh berjamaah, zikir atau ta'lim, kemudian salat 2 rakaat, maka kita dapat pahala semisal haji dan umroh. Mudah-mudahan begitu banyak keutamaan waktu subuh bisa kita raih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, maka akan aku kabulkan. Syaratnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka setiap yang kita minta, insyaallah akan Allah kabulkan. Jadi di pagi yang mulia ini kita minta nih Bu, ya Allah berikan hamba rezeki ya Allah 1 miliar aja. Ya Bu ya. Berani nggak Bu minta sama Allah 1 miliar? Pak berani Pak? Apa 2 miliar? Kurang 1 miliar? Kurang wajib ya? Kenapa kita nggak berani? Karena kita merasa nggak pantas minta sama Allah. Padahal Allah maha ghani, maha kaya. Jangankan cuma 2 miliar, dunia dan seisinya bahkan Allah kasih buat kita kalau kita minta. Ya Allah minta 2 miliar ya Allah. Buat jalan-jalan ke Eropa ya Allah. Jalan-jalan ke Inggris, ke Amerika, Amerina gitu Ibu. Ya, kalau dapat rezeki jangan ke Eropa dulu ya Pak ya, Ibu ya. Kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddir rihal ila salasin fil masajid. Jangan jauh-jauh jalan-jalan dulu sebelum kita jalan ke salasil masajid, ketiga masjid yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih rezeki ya Bang Edi ya. Bang Edi siapa? Edi emang Bang Teddy. Jangan ke Eropa dulu. Ketiga masjid dulu, Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, wal Masjidini, kita namanya itu Masjid Nabawi. 3 itu dulu. Haji dulu, umroh dulu, baru kemudian boleh dan jalan-jalan yang kita mau. Minta sama Allah pasti Allah kabulkan, nggak ada yang nggak mungkin. Ramadan kemarin kita tahu ayatnya yang terselip dalam rentetan ayat puasa. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib. Katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alami yarsyud. Allah pasti kabulkan apa yang kita minta. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa doa adalah di antara ibadah utama di bulan Ramadan. Jadi minta apa yang kita minta dan kita yakin pasti Allah berikan. Kita kan sering minta pada saat kapan Pak? Kita sering minta sama Allah waktu ada tagihan motor ya Allah, tagihan motor. Jangan sampai ada debt collector ya Allah. Kita minta, kita doa.
Waktu sakit, ya Allah sembuhin sakit hamba ya Allah. Kita ingat dari yang susah-susah, begitu kita senang, kita lupa. Makanya al-insan mahadul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa ketika sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, maka doalah akan aku kabulkan. Jemaah rahimakumullah, satu ketika ada seorang yang kaya raya. Kalau zaman kita barangkali disebut dengan miliarder. Berarti duitnya semiliar-miliar. Nolnya berapa, Bu? Semiliar-miliar, nolnya berapa? Jangan semiliar, Ibu. 10 juta aja jarang kita temuin di dompet kita. Makanya suami yang baik itu dikatakan ketika ngisi bensin yang bayar istrinya. Ya Pak ya? Nah itu suami yang baik. Ngisi bensin 10.000 yang bayar istrinya. Karena duitnya sama istri semua. Jadi ada seorang miliarder yang kemudian memberikan wasiat pada keluarganya. Wahai keluargaku, barang siapa ketika nanti aku mati, ketika aku wafat, akan aku berikan seluruh hartaku, kata dia. Akan kuberikan seluruh hartaku. Syaratnya cuma satu. Mau nggak Pak? Miliarder kasih wasiat kita, hartanya akan diberikan seluruhnya buat kita, syaratnya cuma satu. Ketika aku mati, aku wafat, temenin aku 40 hari dalam kubur. Mau nggak Bu? 40 hari doang jadi miliarder Bu? Mau Bu? 40 hari jadi miliarder, jalan yang sangat singkat. Kita kadang-kadang dagang aja sehari susah, gitu. Jualan 10.000, 20.000. Ini 40 hari jadi miliarder. Syaratnya begitu wafat masuk ke dalam kubur 40 hari. Mau Pak? Terima kasih tuh, alhamdulillah. Ternyata kita masih ingat bahwa ternyata di kuburan nggak enak ya. Walaupun hadiahnya miliaran. Nah, begitu diumumin nggak ada satupun keluarga yang mau, bahkan istrinya nggak mau, anak-anaknya nggak mau, cucu-cucunya nggak mau, saudara-saudaranya nggak mau. Akhirnya miliarder ini mengumumkan pada masyarakat, siapa yang mau akan aku berikan seluruh hartaku, cukup nemenin aku 40 hari dalam kubur. Mungkin secara teknis dalam kubur itu dikasih lubang gitu ya, kasih lubang, setiap hari dikasih makanan. Jadi kan tetap bisa hidup. Tapi 40 hari. Gimana Pak? Masih mau? Dikasih lubang, dikasih udara tuh, kemudian dikasih makanan. Gak mau juga? Aduh, 40 hari doang ini padahal jadi miliarder. Akhirnya ada seorang tukang kayu yang tunjuk tangan. Bosen hidup miskin barangkali gitu ya. Hidup susah, bosen gitu selama hidupnya. Akhirnya tunjuk tangan, aku ya Tuan. Akhirnya tanda tangan kesepakatan. MOU kata orang zaman sekarang. Kemudian tiba waktunya miliarder ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diumumin di Masjidil Rahman. Akhirnya tibalah si tukang kayu ini masuk ke dalam kubur. Kata tetangga-tetangganya, selamat wahai tukang kayu, engkau sebentar lagi akan jadi miliarder. Siapa yang gak senang jadi miliarder 40 hari? Bisa beli rumah di Pesona Depok, mobil Rush begitu ya. Motor apa? Nmax, ADV. Oh, coba. Enak nih tukang kayu. Lalu tibalah waktu itu dan tukang kayu itu dimasukkan ke dalam kubur bersama miliarder tadi. Hari pertama, malam pertama,
datanglah malaikat. Malaikat siapa, Bu? Dalam kubur? Munkar, Nakir. Ditanya, wahai fulan, siapa engkau? Namanya siapa ya? Kemudian, apa pekerjaanmu? Tukang kayu. Apa harta yang kau miliki? Kapak. Selesai pertanyaannya. Malam berikutnya, malam kedua datang lagi malaikat. Wahai tukang kayu, dari mana engkau dapat kapakmu? Dijawab sama tukang kayu, saya bikin dan seterusnya dan seterusnya. Udah cukup gitu doang pertanyaannya. Hari berikutnya datang lagi malaikat. Wahai tukang kayu, untuk apa kapak itu engkau lakukan? Buat motong kayu, buat cari nafkah malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu sampai 40 hari pertanyaannya seputar kapak aja. Begitu 40 hari selesai, nah kira-kira jadi miliarder nggak ya Pak? 40 hari selesai, kemudian digali tanahnya, makamnya, lalu keluarlah tukang kayu itu. Apa kata tetangga-tetangganya pada tepuk tangan kan? Wah, tukang kayu akan jadi miliarder, tukang kayu akan jadi miliarder. Udah 40 hari kan? Dikasih makan sehat, digali keluar. Begitu dia keluar, apa kata tukang kayu, Bu? Ambil tuh seluruh hartanya miliarder. Saya nggak mau. Gara-gara kapak doang saya ditanya 40 hari nggak selesai. Gitu. Gimana saya punya harta miliaran, kata dia. Jadi satu kapak aja ditanya nggak selesai, Bu, 40 hari. Apalagi kalau hartanya miliaran. Makanya orang-orang kaya lama hisapnya. Tergantung amal-amalnya juga. Kalau amalnya banyak maka insya Allah permudah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kisah ini wallahu a'lam. Ini fiktif atau apa, tapi ini motivasi kita bahwa ternyata apa-apa yang kita miliki kelak akan Allah bisa. Jadi apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik yang kita minta adalah hidayah. Hidayah ini mahal, lebih utama daripada harta dan seisinya. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang keempat, Imam Nawawi katakan, beliau jelaskan tentang penciptaan manusia sebelumnya. Lalu di akhir itu beliau katakan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa setiap orang itu gimana tergantung akhir kehidupannya. Maka ternyata menurut Imam Nawawi, nanti akan ada orang-orang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga, tapi di penghujungnya melakukan amalan neraka. Padahal sejengkal lagi dia akan masuk ke dalam surga, karena sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli surga. Tapi di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Lalu masuklah ia ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan neraka, tapi di akhir kehidupannya dia melakukan amalan surga, lalu Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat kita. Ini hadis riwayat Muslim, dalam hadis 40 Imam Nawawi katakan di hadis yang keempat. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai kita kemudian sesat, atau jangan sampai di akhir kehidupan kita buruk sementara kita sudah capek-capek melakukan amal-amal ibadah kita di sejak awal kehidupan kita. Nah, menurut beliau, kenapa ada orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga lalu di akhirnya melakukan amalan neraka lalu ia masuk ke dalamnya, dan sebaliknya? Menurut Imam Nawawi, maka kadangkala manusia melihat zohirnya.
Seperti seorang melakukan kebaikan padahal ia melakukan keburukan. Atau seperti orang melakukan keburukan padahal itu kebaikan. Nah, ini yang kasat mata yang kita nggak bisa ngelihat di dunia ini. Oh, ini ternyata amalan ahli neraka. Oh, itu amalan ahli surga. Kadang-kadang nggak begitu. Maka dikembalikan lagi pada hadis pertama. Innamal a'malu bin niat. Kembali semua amal itu tergantung pada niatnya. Maka di antara kisah ini juga disampaikan tentang kisah 3 orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Seorang ulama, orang ustadz, kiai, pemuka agama yang sepanjang hidupnya berdakwah tapi kemudian dimasukkan pada Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Kok bisa? Bisa. Kata Allah, engkau bukan ingin berdakwah untukku. Engkau bukan menyampaikan ayat-ayatku, tapi engkau hanya ingin disebut sebagai seorang ustadz. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang kiai. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang ulama. Maka tempatmu bukan di surga. Maka masuklah orang pemuka agama ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang kedua, seorang yang dermawan yang sepanjang hidupnya memberikan segala hartanya buat Allah Subhanahu wa taala, infaknya besar, sedekahnya besar, zakatnya besar dan lain sebagainya. Tapi Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Engkau bukan ingin menginfakkan hartamu untukku, tapi kau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Makanya kata anak-anak hari ini, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Gitu ya, Bu ya? Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Tapi nggak apa-apa, ini kebaikan juga yang barangkali perlu dicontoh oleh orang lain, tapi kembali kepada niatnya. Apakah karena ingin selfie, sekedar selfie ketika memberi sembako, atau karena emang buat laporan kepada donatur-donatur? Tergantung niatnya. Kembali lagi, innamal a'malu bin niat. Maka Al-Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, kalau kita lihat di YouTube, ya, beliau itu punya Masjid Munzalan di Kalimantan yang setiap bulan memberikan 1.000 ton beras ke yatim-yatim dan ke pesantren-pesantren. Dan beliau katakan, saya nggak suka kalau ada orang-orang yang ngundang anak-anak yatim lalu ditaruh di belakang, sementara tokoh-tokoh ditaruh di depan. Lalu kemudian dipanggil di depan sekedar buat foto-foto. Maka ini bukan amalan yang baik, kata beliau. Maka kalau kita ingin memuliakan anak yatim, muliakan juga sejak awalnya. Taruh di depan, kasih makanan yang sama dengan makanan yang lain dan seterusnya. Maka orang yang kedua ini, seorang dermawan ini kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Karena sekedar ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Sayang harta kita ya Pak. Beratus-ratus ribu, berjuta-juta kita infak pada Allah, ternyata hangus. Lalu orang yang ketiga yaitu seorang mujahid, seorang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang wafat di jalan perangnya Allah Subhanahu wa taala itu langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi untuk orang ini ternyata Allah memasukkan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata dicek lagi amalannya. Ia hanya ingin disebut-sebut sebagai mujahid. Perang pertama aman begitu kan, selamat, dia disebut-sebut sebagai mujahid yang berperang di jalan Allah. Sampai kemudian dia mati, meninggal, wafat, ternyata amalnya rusak karena rusaknya niat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah,
Inilah hidayah yang perlu kita minta terus pada Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian disampaikan di penghujung usia kita bersama-sama hidayah yang Allah titipkan dalam raga kita. Seminggu lalu tetangga saya meninggal. Namanya Bapak Haji Sabeni Arifin bin Arifin. Beliau sesepuh masjid. Sejak awal berdirinya masjid katanya di tahun 79. Sejak awal menjadi pengurus masjid dan sampai usia meninggalnya 84 tahun dalam keadaan tua, renta, susah, payah dan sakit. Tapi Masya Allah, barangkali kita berdoa pada Allah, semoga kita diberikan tola'al umruhu hasuna amaluh. Kita dipanjangkan usia kita, tapi baik amalan kita. Dan kita berlindung pada Allah, semoga kita terhindar dari tola'a umruhu sa'a amaluh. Panjang usia kita, tapi buruk amalan kita. Na'udzubillah. Sampai akhir kehidupannya, di tengah sakitnya, di tengah susah payahnya, orang udah 84 tahun ya Pak ya. Bapak saya terakhir 83 tahun, ini 84 tahun. Tapi setiap sholat maunya di masjid. Masya Allah. Gimana caranya? Minta sama anaknya dibelikan kursi roda. Jadi beliau kalau ke masjid, kalau anaknya pulang maghrib atau isya, zuhur, asar kan nggak ada orang di rumah. Dan Jumat. Terakhir sudah begitu payah, hanya Jumat aja. Pernah satu kali jatuh. Nah, inilah orang-orang yang dititipkan hidayah yang semoga kita, termasuk saya barangkali, belum tahu apakah sampai tua kita bisa terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Makanya kemudian kita mohon pada Allah agar hidayah ini dititipkan sampai kita wafat. Maka dalam khutbah Jumat sering diwasiatkan pada khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita mati dalam keadaan muslim. Karena tadi kita nggak pernah tahu akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Kita tidak pernah tahu amal akhir kehidupan kita. Maka kita mohon pada Allah agar akhir kehidupan kita juga akhir kehidupan yang baik. Jemaah rahimakumullah. Maka inilah hidayah yang mahal yang Allah titipkan buat kita. Setidaknya 30 hari Ramadan kemarin Allah titipkan semangat-semangat Ramadan itu. Allah kuatkan kita untuk melangkah ke masjid, salat berjamaah tarawih, alhamdulillah. Allah kuatkan niat kita untuk terus membaca Al-Quran di Ramadan kemarin hingga khatam 1 atau 2 kali, alhamdulillah. Allah kuatkan keikhlasan kita untuk kemudian berinfak setiap saat di bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan sisa 11 Ramadan ke depan juga bisa kita lakukan seperti halnya 1 bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan juga bisa terus kita lakukan hingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah hidayah yang begitu mahal, yang lagi-lagi tidak ada bandingannya dengan harta dunia sekalipun. Ya, walaupun ada juga ternyata orang-orang yang menggadaikan keimanan hanya dengan 100.000, 200.000 sembako dan lain sebagainya. Maka ini PR kita juga kaum muslimin untuk menjaga saudara-saudara kita yang kurang mampu dengan harta-harta kita. Yang kelebihan harta memberikan sedekahnya buat kaum muslimin yang kekurangan harta, sehingga mereka tidak menjadi murtad di akhir kehidupan. Jamaah rahimakumullah. Maka al-imanu, iman itu taqriru tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati kita, diucapkan oleh lisan kita, dan dilakukan dengan amal perbuatan kita. Maka itulah iman.
Kalau kita baru membenarkan dalam hati kita, kita baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam lisan kita tapi belum dilakukan dengan amal perbuatan kita, maka belum iman. Maka tasdiqu biqalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Dilakukan dengan amal perbuatan. Jemaah rahimakumullah. Bagaimana luar biasanya sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat hitam yang kita kenal sebagai pengumandang azan Rasulullah SAW. Yang satu ketika disiksa di padang pasir yang begitu panas, lalu ditimpai oleh batu-batu besar, sekedar untuk tidak meyakini Allah sebagai Tuhan dan mengingkari Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi apa kata Bilal? Ahadu ahad, ahadu ahad, ahadu ahad. Allah tetap satu, Allah tetap satu, Allah tetap satu. Enggak peduli disiksa begitu berat, Bilal masih bisa mempertahankan keimanannya. Inilah hidayah yang Allah titipkan pada sahabat mulia Bilal bin Rabah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain yang kaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Juga dua orang pemuda yang setelah perang selesai, hadiahnya apa biasanya kalau perang, Bu? Hadiahnya itu goresan pedang dan lain sebagainya. Nah, iya, dua orang pemuda ini tergores pedang yang begitu banyak. Sampai kemudian selesai dan ia pulang ke rumah. Gak lama sampai rumah, ada seruan lagi dari Rasulullah SAW untuk kembali berjihad. Lalu apa kata sang adik ini? Wahai, bahasa kita ya, wahai abangku, bagaimana mungkin kita berjihad kembali bersama Rasulullah SAW? Sementara keadaan kita masih begitu banyak luka goresan pedang. Apa kata abangnya? Luar biasa dua adik ini, dua abang beradik ini. Engkau tarik aku satu kali, kamu tarik aku satu kali. Jadi seret-seretan sampai ke tempat pertemuan baginda Nabi SAW, tempat berjihad di perang berikutnya. Allahu Akbar. Maka ini warisan keimanan yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah-hidayah yang dititipkan. Lalu kita juga mengenal Umar bin Khattab, seorang yang keras luar biasa, seorang preman di zamannya. Bagaimana juga ia kemudian menjemput hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina Muhammad, aina Muhammad, kata Umar bin Khattab. Mana Muhammad, mana Muhammad? Ingin dipenggal kepalanya. Lalu bertemu dengan seorang di tengah jalan. Wahai Umar, ngapain kau cari Muhammad? Urus adikmu itu. Ia juga sudah masuk ke dalam ajaran Muhammad. Lalu dicari adiknya. Ke rumahnya, digedor-gedor pintunya, kemudian ia masuk ke dalamnya. Di luar ia mendengar bacaan Quran. Lalu ia masuk ke dalamnya. Apa yang kau baca? Al-Quran suci yang mulia. Coba aku lihat, kata Umar. Enggak boleh, kecuali engkau harus bersuci terlebih dahulu, karena Al-Quran ini maha suci. Lalu ia bersuci dan ia membaca surat Toha tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah yang Allah jemput, yang Allah berikan pada siapapun yang menjemputnya. Maka mudah-mudahan sekali lagi hidayah ini menjadi hidayah buat kita semua. Jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir juga bagaimana Asiyah, istri Fir'aun. Suaminya seorang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mengatakan ana rabbukumul a'la, kalau di antara Tuhan kalian. Tapi Asiyah diberikan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, bisa ternyata punya suami yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Maka sekali lagi mudah-mudahan sama-sama kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah yang Allah titipkan ini terus Allah titipkan hingga akhir kehidupan kita. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah tempatkan kita di sebaik-baik tempat di sisinya
dan Allah jadikan kita kubur kita raudhah min riyadil jannah. Surga, taman sebelum taman surga, sesungguhnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mudah-mudahan ta'lim kita nanti bisa kita akhiri dengan salat isyraq yang keutamaannya yaitu seperti haji dan umrah insyaallah. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu maha pencemburu, Bapak Ibu. Allah itu sangat cemburu, jadi tidak mau diduakan. Maka hati-hati kita jangan sampai menduakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Samad, dan menjadi dua juga. Bahkan setan hanya gara-gara satu saja, ada sombong di dada, sedikit disuruh sujud tidak ada Allah, selamanya bisa melakukan Bapak yang saya hormati, ini informasi awal saja. Kami mengundang pada Bapak Ibu para jemaah untuk ahad depan, ahad besok itu ini ahad lagi. Insyaallah kita akan melaksanakan halal bihalal di Masjid Ar-Rahman. Dilanjutkan dengan nanti ada program-program masjid yang disampaikan kepada para jemaah, dan salah satunya tentu kegiatan menghadapi Idul Adha. Oleh karena itu tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini berhalangan hadir, insyaallah nanti sudah menyusul ya. Silakan hadir kembali bersama-sama mensiarkan agama Allah dengan cara pertama halal bihalal, kemudian kita bicarakan program-program haji. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita sudah mencoba bernegosiasi dengan satu vendor ya, bahwa masjid kita ingin mempunyai karpet yang bagus dan nyaman. Nah, kemarin itu sudah ada langkah awal, yaitu dapat seharga 30 juta tertutup semua Bapak Ibu, dengan yang bagus gitu ya, 30 juta. Nanti kami akan coba lelang pada Bapak Ibu termasuk jemaah yang juga dibagi 36 kali 2 berarti 72 bagian. 72 bagian kali 500.000 rupiah. Dengan 500.000 rupiah insya Allah tertutup. Jadi kalau ada 72 orang memberikan 500.000 rupiah insya Allah. Jadi nanti silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan keluarganya. Semoga ini menjadi amal kita ya. Boleh ambil satu, boleh ambil dua. Kalau ambil satu berarti 500. Kalau ambil dua berarti 1 juta. Kalau ambil 4 berarti 2 juta. Insya Allah akan segera tertutup. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah dapat awal. Kemarin pertama $100 ditambah dengan. Wah, ini sudah ada pada lawan 4 juta. Berarti sudah dapat sebagian nih. Ya, bayarin ya. Sudah dapat satu bagian depan. Nah, nanti ini ada beberapa jemaah udah, Pak saya nggak sanggup satu bagian, mau satu bagian bagi dua, ya berarti 250.000 rupiah. Apa? Misalnya bahwa gue nulis saya berazam, saya akan mengambil 2 bagian. Yang ambil 2 bagian tidak aku bayar itu, apa-apa, bisa nyicil bisa. Yang jelas kalau Bapak Ibu sudah nulis, nanti para pengurus bisa tahu kemampuannya sekian. Insya Allah dalam waktu kita bisa terjadi. Nanti yang lain-lain akan dilanjutkan. Seperti kemarin, aset kita sudah mulai diperbaiki, walaupun belum baik banget, tapi alhamdulillah sudah mulai dimulai. Jadi makin lama makin nyaman, insya Allah kita makin betah di sini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Tadi sudah kami sampaikan
Jadi yang ingin berkomitmen untuk ikut dalam program pembaruan karpet, kita silakan untuk daftar saja dulu ya. Uang berapa nanti uangnya belakangan gitu. Kita cuma ingin tahu kemampuan kita, potensi kita untuk mana karpet ini sampai sejauh mana itu nanti kita asumsikan. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jadi silakan membuat komitmen aja. Jadi mendaftar untuk beberapa bagian. Nanti kita hitung, insya Allah mungkin satu bulan depan ini karpet sudah bisa terpenuhi. Itu saja harapan dari Pak Ketua, mudah-mudahan kita berikan umur panjang Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bertanya, ini sudah masuk persoalan Isra. Kita akhiri dan kita membacakan doa kepada para penulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu